Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama murid.info. Pada video ini akan dijelaskan cara menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redox menggunakan metode transfer hidrogen. Reaksi yang disetarakan SO2 direaksikan dengan KMNO4 dan KOH menghasilkan K2SO4, MnO2, dan H2O. Reaksi ini berlangsung dalam suasana basah. Ini jelas ya, karena di sini ditandai dengan adanya KOH. Kita akan bagi persamaan reaksi ini setidaknya menjadi dua bagian. Satu merupakan reaksi reduksi, yang kedua merupakan reaksi oksidasi. Tetapi kita akan tentukan itu pada tahap ketika menyetarakan jumlah H. Yang di awal ini kita akan pasangkan spesies-spesies yang mirip tanpa memperhatikan O dan H. Yang pertama akan kita pasangkan SO2 dengan spesies di ruas kanan yang mengandung S. Dalam hal ini K2SO4. Kalau kita menambahkan K2SO4 di ruas kanan, maka di ruas kiri juga harus ada K karena di ruas kanan ada K. Di ruas kiri ini tersedia K pada dua spesies yaitu KMNO4 dan KOH. Yang paling aman kita gunakan ini KOH. Anggap saja ini sebagai pemberi suasana basah di dalam persamaan reaksi ini. Jadi yang di ruas kiri kita tambahkan KOH. Dengan demikian, unsur selain O dan H di kedua ruas persamaan pertama ini sudah tersedia. Lanjut ke persamaan kedua. Kita akan manfaatkan KMNO4 di ruas kiri. Kemudian kita pasangkan spesies lain di ruas sebelah kanan yang mengandung Mn dan mengandung K. Jadi kita ambil di sini MnO2. Kemudian spesies lain yang mengandung K di ruas kanan tidak ada yang lain selain K2SO4. Ini kita bisa sisipkan di bagian depan saja. K2SO4, kemudian seperti ini. Kita dapati lagi nih, S di ruas kanan pada persamaan kedua. Maka di ruas sebelah kiri, ini juga harus ada S. Dan tidak ada lain S yang ada di ruas kiri itu SO2. Kalau begitu ini kita tambahkan lagi di sebelah kiri. Sehingga kita dapatkan persamaan kedua seperti ini. Tidak usah dipusingkan adanya SO2 pada kedua persamaan ini. Setelah kita pasangkan seperti ini, kita akan setarakan jumlah unsur selain O dan H. Di ruas kiri persamaan pertama, S jumlahnya 1, di kanan sudah 1. Kemudian K di ruas kiri 1, tetapi di kanan ada 2. Jadi yang di ruas kiri untuk KOH kita kalikan 2. Lanjut ke persamaan kedua. Kita amati ini S sudah sama di ruas kiri dan kanan untuk persamaan kedua ya. Kemudian K, ternyata di ruas kiri ini hanya ada 1, sementara di ruas kanan ini jumlahnya ada 2. Jadi KMNO4 ini kita kalikan 2, sehingga K-nya sama-sama 2. Kemudian Mn. Mn kalau kita cek di sini jumlahnya ada 2, sementara di ruas kanan ini ada 1. Jadi MnO2 kita kalikan 2. Dari dua persamaan ini, unsur selain O dan H sudah setara jumlahnya. Selanjutnya akan kita setarakan muatan dengan menambahkan OH- karena ini suasananya basah. Tetapi dalam metode ini, spesies-spesies yang ada itu kita tidak lakukan pengionan, kita langsung pasangkan saja. Sehingga kita tidak jumpai spesies yang bermuatan positif atau negatif. Kalau begitu kita bisa lanjut ke penyetaraan jumlah O dengan menambahkan H2O di ruas yang kekurangan O. Untuk persamaan pertama, jumlah O di ruas kiri ini ada 4 ya. Kemudian di ruas kanan juga 4, berarti tidak perlu ditambahkan H2O untuk di persamaan pertama. Kemudian di persamaan kedua, jumlah O di sini ada 2 ditambah 4 kali 2, jadi total ada 10 di kiri. Di ruas sebelah kanan, O jumlahnya ada 4 ditambah 2 kali 2. 4 kan ya, ditambahi 4 lagi berarti 8. Oleh karena itu, agar sama dengan 10, maka di ruas kanan kita tambahkan 2H2O. Sehingga oksigennya sama-sama 10. Langkah penentuan berikut ini akan mengidentifikasi manakah yang merupakan reaksi reduksi dan oksidasi. Kita cek jumlah H, nanti kita setarakan dengan menambahkan atom H. Atom H yang ditandai dengan tanda kurung siku.
Di persamaan pertama, ini ada H sebanyak 2, sementara di ruas sebelah kanan tanpa ada H. Jadi yang di ruas sebelah kanan di persamaan pertama kita tambahkan 2 atom H. Di persamaan kedua, di ruas kiri tanpa ada H, sementara di ruas kanan kita jumpai ada 4 atom H. Jadi yang di kiri kita tambahkan 4 atom H. Sehingga hidrogen di ruas kiri dan kanan pada persamaan kedua setara sama-sama 4. Hasil penyetaraan ini mengindikasikan bahwa pada reaksi pertama ini merupakan reaksi oksidasi. Karena ia melepaskan atom hidrogen. Sementara di persamaan kedua, karena ada menangkap atom hidrogen atau hidrogen ada di ruas sebelah kiri, ini hidrogen yang tanda kurung siku ya, maka ia merupakan reaksi reduksi. Jadi sudah jelas ya, mana reduksi, mana oksidasinya. Karena kita menggunakan metode transfer hidrogen, maka hidrogen yang dilepas dengan yang diterima, ini harus sama jumlahnya. Nyatanya yang kita jumpai di persamaan pertama, hidrogen yang dilepas itu jumlahnya 2. Sementara di persamaan kedua, hidrogen jumlahnya 4. Oleh karena itu, di persamaan pertama ini perlu kita kalikan 2, sehingga hidrogen yang dilepas sama dengan hidrogen yang diterima. Semua spesi pada persamaan pertama akan kita kalikan 2. Hasil perkaliannya kita tuliskan di bawah. Semua spesi di persamaan pertama kita kalikan 2. Dari tahap ini kita bisa mengatakan telah terjadi transfer hidrogen sebanyak 4. Ada 4 hidrogen dilepas dan ada 4 hidrogen yang diterima. Inilah yang dimaksud dengan transfer hidrogen pada metode ini. Adanya transfer hidrogen yang sebanyak 4 ini ekuivalen dengan adanya transfer elektron sebanyak 4 pula. Itu kalau kita menggunakan metode ion elektron atau metode setengah reaksi. Kalau ditanya berapakah jumlah elektron yang terlibat dalam persamaan reaksi redoks ini, jawabannya ada 4 elektron. Selanjutnya dari dua persamaan ini akan kita gabungkan. Spesi di ruas kiri kita gabung dengan spesi di ruas kiri. Spesi di ruas kanan akan kita gabungkan dengan spesi di ruas kanan. Penggabungan sudah kita lakukan. Selanjutnya kita lakukan eliminasi untuk spesi-spesi yang sejenis yang ada di kedua ruas. Dalam hal ini ada 4 atom H yang di dalam tanda kurung siku itu di kiri. Dan ada juga di kanan dengan jumlah yang sama. Ini kita bisa hapus atau kita eliminir. Kemudian kita periksa lagi. Tidak ada spesi sejenis yang muncul di kedua ruas. Maka kita tinggal cek. Kita gabungkan spesi sejenis yang muncul dalam satu ruas. Dalam hal ini ada SO2. Ada 2 dan 1. Ini kalau kita gabung jadinya 3SO2. Salah satunya kita hilangkan. Kemudian di ruas sebelah kanan ada kita jumpai K2SO4. Ini kalau kita gabung jadinya 3K2SO4. Sehingga kita peroleh persamaan reaksi terakhir seperti ini. Bila kita mengikuti tahap demi tahap tadi secara teliti, maka dipastikan hasil penyetaraan akhir ini kita akan temui bahwa atom-atom yang sejenis di ruas kiri dan kanan akan setara. Namun bila kurang yakin silakan diperiksa sendiri ya. Seperti inilah metode transfer hidrogen yang digunakan untuk menyetarakan jumlah atom atau muatan dalam persamaan reaksi redoks. Cukup sekian tutorial ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.